Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini saya mau membahas Manhwa Warrior High School Part 2. Buat yang belum nonton, silahkan cek playlistnya di channel ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya mau ucapin terima kasih kepada kalian. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan, terutama yang telah mentraktir saya dan berlangganan di channel ini. Semoga rezekinya makin dilapangkan. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Cerita berlanjut saat Saerom akhirnya sadar bahwa dia sudah terlibat dengan seseorang yang lebih berbahaya dari dugaannya. Setelah itu, Jaryong memutuskan untuk membicarakan pekerjaan yang ingin Saerom tawarkan beserta bayarannya. Saerom menjelaskan, pekerjaan yang ingin dia tawarkan hanyalah sederhana, yaitu hanya membantunya untuk mengumpulkan koin, dan saat ini, dia hanya mempunyai waktu 6 jam untuk mencari koin yang ditempatkan di berbagai lokasi di dalam Dungyeon ini. Dan koin itu tersimpan di dalam box coin yang hanya bisa dibuka oleh para murid dari sekolah Warrior High School. Pada saat ini, Saerom telah berhasil mengumpulkan 1 koin, dan dia harus mencari 1 lagi agar dirinya bisa lolos dalam ujian yang diadakan oleh sekolah Warrior High School-nya. Ternyata, Saerom mengetahui di mana letak box coin terdekat diletakkan, yaitu di reruntuhan tua yang disebut Mall Eugene. Mengetahui hal tersebut, Jaryong terkejut, karena ternyata, Royal Jelly yang dia cari juga berada di tempat tersebut. Setelah Jaryong menjelaskan semuanya tentang Royal Jelly, Saerom jelas terkejut, karena dia tahu, Royal Jelly merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh para monster Imperial Wasp untuk diberikan kepada ratu mereka. Kemudian, Jaryong mengungkapkan, dia yakin monster yang baru saja mereka hadapi bisa berada di tempat ini karena terpikat bau Royal Jelly. Oleh sebab itu, dia menanyakan, apa Saerom mengetahui di mana box coin lainnya berada? Karena baginya, tempat yang akan mereka datangi berikutnya kemungkinan besar sangat berbahaya bagi Saerom. Saerom saat itu hanya diam saja. Namun, raut wajahnya tiba-tiba murung, lalu mengatakan, cuman di tempat itulah yang dia tahu di mana box coin berada. Terlebih lagi, dia yakin party lain pasti sudah mengambil yang lainnya. Mendengar perkataannya, Jaryong menyadari kalau dia adalah seseorang yang selalu dikucilkan. Oleh karena hal itulah, Jaryong akhirnya mengetahui alasan mengapa dia bisa sendirian menyelesaikan ujiannya tanpa satupun ditemani seorang rekan. Saat Jaryong akan menanyakan tentang bayarannya, karena dia sudah mengetahui pekerjaan yang ingin Saerom tawarkan, Saerom mendadak mengatakan, dia akan membayar Jaryong seharga 950 juta. Setelah mengatakan hal tersebut, Saerom tanpa pikir panjang langsung membayar Jaryong dalam bentuk kertas kwitansi. Melihat raut wajah yang ditunjukkan oleh Jaryong, Saerom mengira kalau bayarannya ini tidak cukup, oleh sebab itu, dia menjelaskan, sisanya akan mereka bicarakan nanti dan dia juga berjanji dirinya pasti tetap akan membayar sisanya. Namun, Jaryong tanpa pikir panjang langsung menyatakan, bayarannya ini sudah sangat cukup. Akan tetapi, jika ada sesuatu yang mengharuskannya bekerja lebih keras lagi, Saerom harus membayarnya lagi. Dalam perjalanan menuju ke reruntuhan tua Mall Eugene dengan berlari, terlihat Saerom yang sudah sangat terkejut serta sangat kelelahan, karena dirinya yang sedang berlari sekuat tenaga tidak mampu menandingi kecepatannya Jaryong yang selalu berada di depannya, sementara Jaryong terlihat sedang berlari dengan sangat santai. Karena rasa penasarannya, dia kembali menanyakan pertanyaan yang telah dia tanyakan di part sebelumnya, apa memang benar tidak ada seorang pun yang telah melatih Jaryong untuk menjadi seorang adventurer? Saat Jaryong akan menjawab pertanyaannya, dia tiba-tiba tidak jadi menjawab pertanyaannya, karena dia melihat keberadaan 2 monster tepat di hadapan mereka. Ketika Saerom telah melihat keberadaan 2 monster tersebut, dia langsung berhenti berlari. Saat Jaryong akan menyerang kedua monster tersebut, kita sempat diceritakan, seperti yang telah kita ketahui, Jaryong tidak pernah menerima satupun pelatihan khusus sebagai seorang adventurer, tapi kemampuan yang dia miliki dia dapatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Akan tetapi, ada satu pengecualian, ketika dia masih kecil. Dia sering menyaksikan gerakan bertarung milik ayahnya, yang merupakan seorang legenda yang telah dilupakan. Namun, dia hanya bisa mempelajari 3 gerakan milik ayahnya. Yang salah satunya merupakan gerakan yang disebut Needle, gerakan yang mengandalkan kecepatan, kekuatan, dan berat badan untuk menusuk titik vital milik lawan. Gerakan Needle memang terlihat sederhana, tapi sebenarnya tidak sesederhana dari yang terlihat, karena untuk menguasai gerakan tersebut, memerlukan pengalaman, perasaan, dan bakat, bahkan, top-ranking adventurer sekalipun belum tentu bisa menguasai gerakan tersebut, namun sudah dikuasai oleh Jaryong dengan sangat sempurna.
Setelah berhasil mengalahkan kedua monster tersebut, Jaryong menghela nafasnya, namun, ada satu hal yang membuatnya heran, karena biasanya, monster sejenis itu berkelompok dalam jumlah 5 atau lebih, oleh karena itu, dia menduga, kemungkinan besar ada orang lain yang mengincar Royal Jelly, dan ternyata, tempat yang akan mereka datangi telah berada tepat di hadapan mereka. Setelah itu, Jaryong memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum memasuki tempat tersebut, karena dia menyadari, Saerom sudah kehilangan begitu banyak energi. Namun tiba-tiba saja, Saerom mengingatkannya tentang apa yang dia tanyakan sebelumnya. Apa memang benar tidak ada seorang pun yang telah melatih Jaryong? Mendengar hal tersebut, Jaryong mengatakan, hal itu tidak benar sepenuhnya, lalu menjelaskan, kemampuan yang dia miliki bisa dia dapatkan karena melihat seorang berlatih secara diam-diam. Hal itu jelas membuat Saerom terkejut, karena apa yang dikatakan oleh Jaryong sangat sulit untuk dipercayai. Setelah beberapa saat, Saerom mendadak memberikan sesuatu kepada Jaryong. Setelah mengetahui apa yang diberikan oleh Saerom adalah ramuan penambah stamina, Jaryong menanyakan kenapa Saerom memberikan hal itu kepadanya. Ternyata, Saerom memberikan ramuan tersebut karena dia berpikir Jaryong tidak dalam kondisi primanya, atau dengan kata lain, dia mengira Jaryong sudah kehilangan begitu banyak energi setelah berlari dan membunuh dua monster sebelumnya. Oleh sebab itu, dia langsung menyarankan Jaryong untuk meminum ramuan tersebut sekarang. Menyadari ramuan tersebut merupakan ramuan yang berharga, Jaryong memutuskan untuk menyimpan, karena dia berniat menjual ramuan tersebut nanti. Mengetahui apa yang sedang Jaryong pikirkan, Saerom menanyakan apakah Jaryong mengetahui harga dari ramuan tersebut. Jaryong dengan santai menjawab, dia sangat tahu, dan jika dirinya menjual ramuan tersebut kepada black market, dirinya yakin ramuan tersebut akan laku seharga 1 juta won. Jika dirupiahkan, totalnya mungkin sekitar 11 juta lebih. Setelah Saerom meminum ramuan sejenis itu, Jaryong langsung menyuruhnya untuk bersiap, karena mereka akan memasuki tempat yang ada di depan mereka saat ini juga. Pada saat itu, Saerom sempat terdiam beberapa saat, karena dia berpikir, Jaryong memiliki kepribadian yang aneh, karena lebih mementingkan uang daripada kondisinya. Namun di sisi lain, Jaryong juga berpikir, jika Saerom adalah orang kaya yang aneh, karena mudah memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain yang baru saja dia kenal. Setelah berada di depan pintu masuk tempat tersebut, Jaryong sempat mengingatkan Saerom, tujuan mereka bukanlah berburu, tetapi mengambil apa yang mereka perlukan, kemudian pergi begitu saja dengan selamat, dan tak peduli monster sejenis apa yang ada di dalam tempat tersebut, Saerom harus tetap menuruti perintahnya dan harus tetap waspada. Untuk membuat Saerom mempercayainya dalam memimpin, Jaryong mengungkapkan, dia sudah banyak belajar dalam bertarung, dan dirinya memiliki keahlian khusus dalam bertahan hidup. Akan tetapi, Saerom saat itu tampak murung, karena dia merasakan firasatnya sangat aneh saat ini. Namun sebenarnya, apa yang dia rasakan bukanlah firasat buruk, melainkan firasat aneh yang dia dapatkan karena ini pertama kalinya dia masuk ke dalam tempat yang berbahaya bersama seorang rekan. Setelah memasuki tempat tersebut, mereka berdua tiba-tiba saja terkejut, karena mereka melihat, ada begitu banyak mayat monster di mana-mana. Pada saat itu, Saerom benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang sedang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, karena dia tahu, semua monster yang telah terbunuh tersebut merupakan monster-monster yang sangat berbahaya untuk dihadapi oleh para adventurer pro yang bukan berasal dari wilayah ini. Tiba-tiba, Jaryong menyuruhnya untuk tidak lengah, karena dia merasakan, sesuatu yang berbahaya di hadapan mereka, dan di saat itulah, seekor monster yang memiliki penampilan aneh yang mereka kira telah mati mendadak berdiri mendekati mereka. Saat monster tersebut telah melancarkan serangan dengan lidah panjangnya, Jaryong langsung bertindak dengan memukul lidahnya itu menggunakan senjatanya. Namun, lidah monster tersebut tiba-tiba melilit senjatanya, kemudian, monster tersebut menghempaskannya begitu saja ke atas. Jaryong yang sedang memegang senjatanya, langsung melepaskan senjatanya begitu saja saat dia telah berada tepat di atas monster tersebut, dan di saat itulah, dia langsung mempersiapkan kakinya untuk menendang monster tersebut menggunakan kaki bagian belakangnya, dan dikala itulah, monster tersebut langsung terbunuh. Setelah itu, Saerom mengungkapkan, dia sebelumnya mengira monster tersebut sudah mati karena tubuhnya sudah hancur, oleh sebab itu, dia menduga kalau monster tersebut memiliki kemampuan bertahan hidup yang sangat bagus. Namun, Jaryong yang telah berada di sampingnya langsung membantah pemikirannya itu, lalu menjelaskan,
Monster tersebut bisa hidup meskipun tubuhnya sudah hancur bukan karena kemampuan bertahan hidupnya, melainkan ada yang membiarkannya untuk tetap hidup, sebagai peringatan bagi mereka yang telah memasuki tempat ini untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Perkataannya jelas membuat Saerom terkejut, oleh karena itu, dia bertanya-tanya siapa yang telah melakukan hal tersebut, dan di saat itulah, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengatakan bahwa dirinya lah yang melakukan hal tersebut. Setelah itu, orang tersebut langsung menunjukkan dirinya, sambil mengatakan, dia sudah sangat kelelahan menunggu kedatangan penyelundup. Mendengar perkataannya, serta melihat ekspresinya Jaryong, Saerom mengira kalau Jaryong mengenal pria tersebut. Saat dia sedang menguap, dia yang mengira Jaryong dan Saerom adalah penyelundup, mengungkapkan, mereka berdua sungguh tidak biasa, karena bisa menjadi seorang penyelundup di usia yang masih begitu muda. Namun ketika dia menyadari ada logo Warrior High School di pakaian Saerom, dia yang berada di atas tiba-tiba melompat ke bawah, lalu menanyakan, apa benar Saerom merupakan murid dari sekolah Warrior High School? Setelah Saerom membenarkan perkataannya, pria tersebut tiba-tiba mengatakan, sungguh sayang sekali, karena dia berniat membunuh mereka berdua di tempat ini sekarang juga. Mendengar perkataannya, Saerom mendadak terdiam, karena dia merasakan hawa membunuh dari pria tersebut. Namun pada saat itu, Jaryong seketika menyuruh Saerom untuk berhenti menjawab pertanyaan dari pria tersebut. Setelah itu, Jaryong memberitahu Saerom, kalau pria yang ada di depan mereka ini bukanlah seorang adventurer biasa. Jaryong juga menduga, pria tersebut pasti merupakan seorang pembunuh yang ingin membunuh dirinya, dan ingin mengambil Royal Jelly yang sedang dia incar. Saat itu, pria tersebut hanya diam saja meskipun dia mendengar apa yang sedang Jaryong katakan, oleh sebab itu, Jaryong menduga, apa yang dia katakan barusan benar. Setelah semua itu, Jaryong langsung memegang erat senjatanya, karena dia melihat, pria tersebut akan menarik pedangnya, oleh karena itu, Jaryong langsung memerintahkan Saerom untuk menemukan koin yang dia cari sementara dirinya akan mengulur waktu. Saat Saerom akan mengatakan sesuatu, Jaryong mendadak menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena dia yakin, berkat pria tersebut, seharusnya tidak ada lagi monster di sekitar sini. Namun secara tiba-tiba, pria tersebut muncul tepat di hadapannya Jaryong sambil bersiap melancarkan serangan. Tapi untungnya, Jaryong dapat berhasil menghindarinya. Sambil terus-menerus menangkis serangannya, Jaryong yang melihat Saerom masih berdiam diri, langsung memerintahkannya untuk melakukan apa yang baru saja dia katakan. Karena hal tersebut, Saerom tanpa pikir panjang langsung bertindak. Pada saat yang sama, Jaryong menyuruhnya untuk tetap hidup bagaimanapun caranya, karena Saerom harus menambahkan biaya dari bayarannya karena mereka mengalami sesuatu yang tidak terduga. Melihat Saerom berlari menjauh dari mereka, pria tersebut tidak diam saja, dia langsung mendekatinya untuk bersiap menyerangnya. Jaryong juga tidak tinggal diam, dia langsung menghalangi pria tersebut mendekati Saerom. Setelah terjadi pertarungan yang cukup panjang di antara mereka berdua, pria tersebut begitu terkejut pada saat itu, karena Jaryong dapat membaca semua pola serangannya. Melihat sebuah kesempatan, Jaryong langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menendang wajahnya, sehingga dia pun terhempas begitu jauh dan terbentur dengan sangat keras. Saat Jaryong sedang memperhatikan keadaan pria tersebut dari jauh, dia tiba-tiba terkejut, karena dia mendengar, pria tersebut mengatakan, Jaryong benar-benar membuatnya terkejut. Pria tersebut juga mengungkapkan, dia sebenarnya telah meremehkan Jaryong sebelumnya karena Jaryong terlihat masih sangat muda, dan dia tidak menyangka kalau Jaryong lebih hebat dari Adventurer Pro. Oleh karena itu, dia berniat bertarung dengan serius sekarang menggunakan equipment-nya yang merupakan armor yang bisa meningkatkan kekuatannya. Dan pada akhirnya, kita akhirnya tahu bahwa pria tersebut bernama Dogyun, Adventurer Rang Gold. Perlu diingat, rang Adventurer terdiri dari 4 jenis, dari rang Gemstone yang merupakan rang terendah, kemudian rang Chopper, rang Silver, rang Gold, dan terakhir adalah rang Lanker. Berbeda dengan yang lainnya, rang Lanker merupakan rang yang hanya bisa didapatkan oleh 100 Adventurer terkuat di dunia. Adventurer yang berada di peringkat 76 hingga 100 disebut dengan Adventurer Level Red, peringkat 51 hingga 75 disebut Adventurer Level Blue, peringkat 31 hingga 50 disebut Adventurer Level Green, peringkat 11 hingga 30 disebut Adventurer Level Black, dan untuk seseorang yang merupakan Adventurer terkuat peringkat 1, hingga ke 10 disebut sebagai Adventurer Level White. Pada saat ini, Jaryong yang sedang memperhatikan Dogyun yang telah memakai equipment-nya,
terlihat sedang terkejut karena Do-gyun masih baik-baik saja setelah terkena tendangannya barusan. Ketika Do-gyun telah melancarkan serangan kepadanya, Do-gyun sempat memperingati Jaryong untuk tidak mengalihkan perhatiannya dengan hal lain, karena hal itu menandakan Jaryong tidak menghormati lawannya dan nyawanya sendiri. Jaryong hanya mengabaikan apa yang dia katakan, karena dia sedang berusaha menangkis serangannya itu. Melihat sebuah kesempatan di bagian perutnya Jaryong, Do-gyun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menendang perutnya, sehingga dia pun terhempas begitu jauh. Namun tiba-tiba saja, Do-gyun langsung berlari mendekatinya, untuk melancarkan serangan secara terus-menerus. Saat sedang mencoba menghalau semua serangannya itu, Jaryong menyadari kalau equipment yang sedang digunakan oleh Do-gyun merupakan equipment yang selalu menyerap darah penggunanya untuk meningkatkan kekuatan defense penggunanya untuk memperkuat serangan. Oleh karena itu, Jaryong berpikir, jika dia mencoba untuk menyerang dengan tidak benar, dia kemungkinan besar akan mati. Karena hal tersebut, dia memutuskan untuk menghalau semua serangannya saja sampai dia berhenti menyerangnya. Setelah semua itu, Do-gyun akhirnya berhenti menyerang Jaryong karena dia berhasil menyerang Jaryong di bagian perut. Saat Do-gyun sedang tersenyum melihat keadaannya Jaryong, Jaryong tiba-tiba melepas jaketnya, lalu mengungkapkan, dia menyukai equipment-nya. Kemudian, Jaryong mengatakan, dia tadi mengira kalau Do-gyun sangat kuat karena dirinya merasakan energi yang tidak biasa darinya. Tapi setelah mereka bertarung cukup lama, Jaryong akhirnya menyadari kalau Do-gyun ternyata hanya memiliki kemampuan yang biasa saja saat sedang bertarung menghadapi dirinya yang merupakan seorang murid SMA biasa yang tidak memakai satupun equipment. Setelah itu, Jaryong kembali mengungkapkan, jika dirinya juga memakai equipment, dirinya pasti sudah mengalahkannya sejak beberapa saat yang lalu. Perkataannya jelas membuat Do-gyun marah, oleh karena itu, dia langsung melancarkan serangan terkuatnya kepada Jaryong. Melihat hal tersebut, Jaryong langsung bersiap untuk menghadapinya, karena sebenarnya, dia saat ini berniat menggunakan gerakan kedua yang telah dia tiru dari ayahnya untuk menghadapinya. Meskipun gerakan tersebut belum dia pelajari dengan sempurna, dengan gerakan tersebut, Jaryong dapat memusnahkan serangannya dan dapat membuatnya terhempas dengan sangat kuat. Setelah itu, Jaryong sempat bergumam, dia benar-benar tidak menyangka akan menggunakan gerakan tersebut di pertarungan seperti ini padahal gerakan tersebut belum dia kuasai sepenuhnya. Saat Jaryong menyadari Do-gyun sedang berusaha untuk berdiri, Jaryong langsung memperingatinya untuk menyerah saja, karena dia berpikir, sudah tidak ada yang bisa Do-gyun lakukan sekarang. Do-gyun yang benar-benar sudah sangat kesal, bertambah kesal karena perkataannya Jaryong. Namun, dia tiba-tiba menancapkan belatinya ke tubuhnya sendiri, lalu mengungkapkan, apapun yang terjadi, dia tetap akan membunuh Jaryong bagaimanapun caranya. Sementara itu, di lantai 5, terlihat Saerom yang telah berhasil menemukan box joint. Saat sedang membuka box joint tersebut, tiba-tiba terjadi getaran yang sangat kuat. Hal itu tentu saja membuatnya terkejut, karena dia yakin, getaran tersebut bisa terjadi karena pertarungan di antara Jaryong dengan Do-gyun. Setelah itu, kita diceritakan tentang kehidupannya Do-gyun saat dia masih duduk di bangku SMA, di mana pada saat, terlihat dia yang sedang membuli seorang murid yang bertubuh besar. Walaupun begitu, dia ternyata merupakan seorang jenius yang selalu mendapatkan nilai yang sangat sempurna di setiap mata pelajaran. Bahkan, saking jeniusnya, dia selalu mendominasi di antara semua teman-temannya. Namun, saat dia ingin mendaftar menjadi murid Warrior High School setelah dirinya lulus di sekolahnya ini untuk melanjutkan pendidikannya untuk menjadi seorang adventurer, dia malah ditolak, karena dia tidak memiliki koneksi dan uang, karena sebenarnya, sekolah Warrior High School merupakan sekolah yang lebih mementingkan koneksi dan uang daripada yang lainnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah Ganyeon High untuk menjadi seorang adventurer, dan pada akhirnya, dia lulus dengan nilai yang sangat sempurna untuk menjadi seorang adventurer setelah mengalahkan semua murid yang ada di sekolah tersebut. Namun, saat gurunya yang merupakan seorang mantan adventurer sedang memberikan ucapan selamat kepadanya karena dia telah berhasil menjadi seorang adventurer, dia lantas menatap gurunya tersebut dengan tatapan aneh, karena di masa depan, dia berniat memandang rendah gurunya itu setelah dirinya berhasil menjadi adventurer pro. Namun di suatu hari, dia akhirnya sadar kalau dirinya hanyalah seorang jenius berbakat jika dibandingkan dengan para adventurer biasa, karena di saat itu, dia yang telah bergabung dengan party untuk mengalahkan monster, gagal dan akhirnya semua anggota partinya terbunuh, namun untungnya, ada seorang adventurer pro yang berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Dikala itu,
Adventurer pro tersebut tiba-tiba menatapnya dengan tatapan yang sangat familiar, karena dulu, tatapan tersebut merupakan tatapan yang biasa yang sering dia gunakan untuk menatap orang lain, dan akhirnya, dia pun menyadari bakat yang dia miliki hanya biasa saja dibandingkan dengan adventurer hebat, dan dianggap sangat tinggi jika dibandingkan dengan adventurer biasa. Pada saat ini, Do-gyun yang baru saja menancapkan belatinya sendiri di tubuhnya, telah berubah menjadi sosok yang sangat aneh, lalu, menjelaskan kepada Jaryong, equipment yang sedang dia gunakan ini merupakan equipment yang terbuat dari vampir hidup yang diberikan oleh seseorang kepadanya untuk membunuh semua orang yang jauh lebih berbakat darinya. Do-gyun juga mengungkapkan, orang tersebut pernah menjelaskan kepadanya, dirinya bisa mengorbankan darah yang mengalir di jantungnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, agar dia bisa mengalahkan orang-orang jenius seperti Jaryong. Mendengar perkataannya, Jaryong langsung bersiap, sambil menanyakan, apa Do-gyun yakin bisa mengalahkan dirinya. Pada saat itu, Do-gyun langsung melancarkan serangan kepada Jaryong. Saat sedang mencoba menghindari serangannya, Jaryong menyadari kalau kecepatannya hanya meningkat sedikit jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Namun tiba-tiba saja, kecepatannya Do-gyun meningkat dengan sangat cepat, sehingga Jaryong pun langsung mempersiapkan dirinya untuk menghadapinya secara langsung. Meskipun Do-gyun berhasil melukai Jaryong, dia tetap saja terkejut, karena Jaryong memiliki reaksi yang sangat cepat, oleh karena itu, dia menjadi sangat yakin kalau Jaryong benar-benar sangat berbakat, jauh lebih berbakat darinya. Karena rasa penasarannya, dia menanyakan kenapa Jaryong lebih memilih menjadi seorang penyeludup. Sambil membuka penutup botol ramuan yang diberikan oleh Saerom sebelumnya, karena dia ingin meminumnya, Jaryong mengungkapkan, itu bukanlah urusannya Do-gyun untuk mengetahui mengapa dia memilih menjadi seorang penyeludup. Mendengar perkataannya, Do-gyun hanya bisa terdiam. Namun tiba-tiba saja, dia berterima kasih kepada Jaryong, karena berkat Jaryong, dia bisa menginjak orang berbakat yang jauh lebih berbakat darinya. Mendengar perkataannya, Jaryong langsung berlari ke arahnya untuk menyerangnya, dan pada saat itu, Jaryong merasa energinya telah meningkat pesat berkat ramuan sebelumnya. Melihat kecepatan yang dimiliki oleh Jaryong, Do-gyun kembali tersenyum, sambil mempersiapkan dirinya. Saat akan melancarkan serangan, Jaryong menyadari, Do-gyun pasti memiliki batasan untuk menggunakan equipment-nya, karena equipment-nya itu selalu menyerap darahnya. Oleh karena itu, Jaryong berniat membuatnya menggunakan darahnya lebih banyak lagi dengan melancarkan serangan yang begitu kuat. Namun tiba-tiba saja, Do-gyun muncul tepat di hadapannya sambil bersiap melancarkan serangan kepadanya, sambil mengungkapkan dia mengetahui apa yang sedang Jaryong pikirkan. Hal itu membuat Jaryong terkejut, oleh karena itu, dia berpikir dirinya sudah tidak memiliki waktu lagi untuk bereaksi karena kecepatan yang dimiliki olehnya sangat cepat. Tapi untungnya, seseorang tiba-tiba melancarkan serangan kepada Do-gyun dengan tepat waktu. Ternyata, orang yang melakukan hal tersebut adalah Saerom. Hal itu jelas membuat Do-gyun terdiam beberapa saat. Saat Jaryong menyadari perhatiannya Do-gyun sedang teralihkan kepada Saerom, dia langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerangnya. Dan pada saat itu, ceritanya pun bersambung. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau hal lain, dan mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang masih bertahan sampai detik ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Sekian dari saya, terima kasih.